Apple akhirnya secara resmi umumin Apple Event tanggal 9 September 2026. Ada 7 hal nanti yang bakal ngubah cara kita pakai iPhone di tahun 2026. Apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama 18 Pro dan 18 Pro Max besar kemungkinan akan menjadi salah satu calon bintang utama lagi di Apple Event tiap tahunan. Seperti generasi sebelumnya, Apple dipikirkan akan membawa peningkatan di sisi performa, kamera, display, dan tentunya Apple Intelligence. Tapi yang menarik di tahun ini, apakah iPhone 18 Pro benar-benar membawa perubahan yang sangat signifikan? Karena kalau kulihatin dari beberapa generasi terakhir, upgrade iPhone itu cuma fokus besar di bagian chipset dan di bagian kamera. Chipset lebih kencang, kamera lebih bagus, dan baterai lebih baik. Tapi secara penggunaan sehari-hari, perubahan dari satu generasi ke generasi berikutnya, itu seringkali nggak terasa bahwa banyak perubahan yang sampai gimana banget ya guys, terutama dari sisi performance. Jadi kalau kamu sekarang udah pakai iPhone 15 Pro, 16 Pro, atau bahkan pakai iPhone 17 Pro, pertanyaannya bukan lagi apakah iPhone 18 Pro lebih bagus, tapi apakah upgrade-upgrade yang ditawarkan di iPhone 18 Pro seriesnya ini memang beneran worth it buat kalian upgrade dari iPhone yang kalian pakai saat ini. Apalagi ditambah lagi, harga 18 Pro juga katanya bakalan jauh lebih mahal lagi. Yang kedua ngomongin buat iPhone Ultra atau iPhone Foldable. Setelah bertahun-tahun Apple nggak masuk pasar smartphone lipat. Nah, rumor tahun ini Apple bakal rilis 9 September nanti iPhone lipat itu udah kuat banget ya guys. Kita juga udah ngelihat beberapa bocoran model dummy-nya, bocoran warnanya, spesifikasi secara umum yang udah banyak di-share sama analitik di luar sana. Dan kalau memang Apple beneran nanti rilis di tanggal 9 September, ini bukan sekedar produk baru. Ini bisa menjadi perubahan bentuk iPhone terbesar sejak iPhone pertama kali diperkenalkan ya guys. Bayangkan sebuah iPhone yang ketika ditutup ukurannya seperti kayak kalian megang paspor ya dengan size 5,5 inci. Tapi ketika layar dibuka teman-teman dapat display yang jauh lebih gede lagi ya, seukuran layar iPad mini. Jadi berkebutuhan multitasking, browsing, editing, gaming, sampai konsumsi konten apapun ya buat main Instagram, TikTok, YouTube Short. Pengalaman experience-nya pasti bakalan berbeda ya. Tapi ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan terbesar ya guys, ada di harganya. Kalau Apple beneran masukin kategori foldable premium, sangat mungkin harga itu berbeda jauh ketimbang iPhone 18 Pro Max. Jadi menurut aku, iPhone foldable ini tuh bukan produk yang bakal menggantiin iPhone biasa, tapi lebih ke sebagai kategori iPhone baru ya, buat pengguna iPhone yang memang menginginkan experience yang baru ya, karena mungkin dia udah jenuh dengan iPhone yang model lagi gitu aja. Dan kalau Apple berhasil bikin foldable yang tipis, durable, dan minim kompromi, ini bisa menjadi produk yang paling banyak dibicarakan dari Apple Event nanti ya guys, 9 September 2026. Nah sekarang kita masuk ke sesuatu yang sebenarnya ini jauh lebih relevan untuk sebagian besar pengguna iPhone ya guys, yaitu adalah iOS 27. Karena berbeda dengan iPhone baru yang hanya akan dibeli oleh sebagian orang, iOS 27 akan dibawa ke banyak pengguna iPhone yang udah ada ya guys. Dan menurut aku, ini justru menjadi salah satu alasan Apple Event tahun ini tuh lebih menarik lagi ya. Karena di iOS yang baru ini, Apple tuh bawa banyak banget perubahan ke sistem iPhone-nya, terutama pengembangan di bagian Apple AI dan Siri ya guys. Seperti Apple bahkan upgrade juga di fitur Apple Intelligence, fitur baru Siri. Jadi di sini nggak cuma ngomongin buat wah ada fitur baru, ini enggak guys. Lebih ningkatin ke pengalaman kita make iPhone-nya guys, yang jauh lebih baik lagi. Dan ngomongin buat S27 ini akan dimulai dari iPhone 11 sampai series di atasnya. Jadi buat teman-teman yang pakai iPhone SE 2, iPhone 11, kalian bisa install iOS 27 ya guys. Nah buat rumor tanggal rilisnya diperkirakan akan rilis secara resmi di tanggal 14 September 2026. Waktu Indonesia mungkin tuh di tanggal 15 dini hari ya. Jadi kalau memang teman-teman nggak berencana buat beli iPhone 18 Pro sekalipun, kamu tetap akan mendapatkan bagian besar dari perubahan Apple di tahun ini ya guys, iOS 27. Yang keempat, Siri bakal makin pintar di iOS 27. Apple sebenarnya udah cukup lama banget ya guys menjanjikan Siri yang jauh lebih pintar dengan bantuan Apple Intelligence. Masalahnya,
implementasinya tuh nggak berjalan secepat ekspektasi banyak orang ya. Nah, tapi sekarang udah berbeda guys. Sejak Apple lagi kerjasama dengan Google Gemini, Siri dapat upgrade dan peningkatan yang cukup besar banget ya. Seperti yang pertama, sekarang Siri udah bisa pakai bahasa Indonesia. Cuma metodenya masih harus menggunakan yang typing ya guys. Kalau teman-teman menggunakan voice comment kalian, ini tetap menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, Siri sekarang punya aplikasi sendiri ya, yang ini mirip seperti platform AI lainnya, yang bisa juga nyimpan histori percakapan kalian ya. Aku udah tes pakai semua, dan sejauh ini so far, aku puas banget ya dengan Siri yang baru ini. Jadi menurut aku ngomongin buat AI Siri ini, itu udah merupakan bagian dari iPhone ya guys, bukan sekedar fitur tambahan. Yang kelima, Apple Intelligence yang makin pintar lagi. Jadi ini bukan cuma soal Siri aja. AI udah bisa masuk ke berbagai bagian di iPhone ya guys. Mulai dari komunikasi, foto, produktivitas, sampai ke bagaimana kita berinteraksi dengan perangkat iPhone. Seperti sekarang AI udah bisa ngebaca apa yang ada di layar iPhone kita. Dan masih banyak hal lagi guys. Cuman di sini yang paling penting itu ada di bagian compatibility-nya ya. Nggak semua iPhone itu dapat seluruh fitur Apple Intelligence. Ini baru akan mulai support dimulai dari iPhone 15 Pro sampai series di atasnya. Dan akan lebih powerful lagi buat pengguna iPhone Air, iPhone 17 Pro sampai series di atasnya guys. Yang keenam, selain iPhone, Apple juga dipikirkan akan memperkenalkan Apple Watch Series 12 ya di Apple event nanti. Dan yang menariknya, untuk Apple Watch generasi yang terbaru ini, sepertinya Apple nggak terlalu fokus ngubah tampilan desainnya, tapi lebih banyak melakukan upgrade di bagian internalnya ya. Seperti yang pertama, ada chipset baru yang tentunya ini akan meningkatkan performance sekaligus mendukung fitur-fitur baru di watchOS 27, termasuk kemampuan Siri dan Apple Intelligence. Yang kedua, Apple juga bakal meningkatin untuk peningkatan di bagian baterai life-nya guys. Jadi dikabarkan Apple lagi fokus membuat Apple Watch yang bisa lebih hemat daya baterai lagi ya. Karena ya jujur aja ya, ngomongin buat smartwatch, sebenarnya ngomongin buat daya tahan baterai, Apple Watch itu paling agak cupu ya guys ketimbang beberapa brand lainnya yang bisa bertahan lebih dari 3 hari ya. Jadi kalau memang rumor ini semuanya benar, Apple Series 12 ini bukan cuma soal tampilan, tapi bagaimana Apple ngebuat ini jauh lebih kencang, lebih awet, dan makin pintar ya. Yang ketujuh, AirPods generasi terbaru dengan dukungan kamera ya guys. Nah ini menarik banget ya, ada rumor yang mengatakan bahwa Apple sedang mengembangkan AirPods dengan kamera kecil yang terintegrasi di dalamnya. Kamera ini bukan sekedar buat menggantikan kamera iPhone, ini bukan ya guys. Dan ini bukan buat kayak ngambil foto juga, ini juga bukan. Tapi fungsinya lebih ke Apple Intelligence dan Visual Intelligence. Jadi AirPods nanti tuh bakal bisa memahami apa yang ada di sekitar kita guys. Kemudian informasi tersebut akan digunakan oleh Siri dan Apple Intelligence. Jadi contohnya, misalnya teman-teman ngelihat ada suatu benda, buku, atau mungkin ada jadwal poster yang ada tanggalnya. Nah teman-teman tuh bisa minta Siri buat save informasinya. Bahkan kamera ini juga bisa digunakan untuk mengenali gesture tangan ya guys. Jadi nanti kita bisa melakukan beberapa kontrol tanpa harus nyentuh iPhone-nya. Dan yang lebih menarik lagi, ini ada beberapa kode yang ditemukan di software Apple. Ini ngomongin buat AirPods yang ada kameranya. Itu bisa menyimpan gambar sampai 1 megapiksel ya guys. Jadi ini ya beneran mungkin bisa nyimpan informasi atau bisa menangkap capture keadaan yang ada di sekitar kita. Cuman ini sebagai catatan penting aja. Ini belum tentu akan rilis ya guys AirPods dengan kamera di Apple event tahun ini. Bisa aja ini project untuk next AirPods tahun depan ya. Cuma kita nggak ada yang tahu. Ya kalau memang ini rilis di tahun ini berarti produk yang cukup inovatif ya. Jadi nanti ngomongin buat tanggal 9 September itu nggak cuma ngomongin buat iPhone 18 Pro. Menurut aku yang lebih menarik itu justru gimana cara Apple itu mengubah cara kita buat make iPhone-nya guys. Dengan fitur-fitur baru nanti yang akan hadir di iOS 27. Belum lagi yang aku sedikit penasaran itu nanti cara kerja multitasking di iPhone Foldable ya. Apakah dia menggunakan multitasking like-nya Mac atau like-nya seperti iPad ya, Stage Manager. Nah menurut teman-teman gimana nih buat Apple event nanti? Produk apa sih yang kalian tunggu? Silahkan ya tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.